Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan membuat video tutorial untuk membuat suatu penelitian dari Microsoft Form, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Pertama-tama, saya Devina Octavia akan mengajarkan kalian tentang cara membuat Microsoft Form. Pertama-tama, kita search dulu di Google, Microsoft Form, kita klik, lalu kita memilih bagian paling atas dari hasil pencarian. Selanjutnya, teman-teman bisa mengklik New Form, lalu teman-teman dapat menuliskan judul dari formulir yang akan teman-teman buat. Di sini kelompok saya membuat keefektifan pembelajaran on-site pada mahasiswa. Selanjutnya, teman-teman dapat klik Add New Text, menuliskan nama lengkap, lalu teman-teman dapat mengklik bagian Require, lalu di bawahnya, ini optional, teman-teman dapat menuliskan email. Sama seperti sebelumnya, require-nya harus ada agar pertanyaan-pertanyaan dan pernyataannya tidak dapat dikosongkan oleh responder. Selanjutnya, pilih choice. Lalu kita akan mengetik pertanyaan. Pernyataan pertama adalah, pembelajaran site membuat saya lebih mengerti materi. Lalu teman-teman dapat menuliskan iya dan tidak. Selanjutnya, teman-teman dapat melanjutkan pertanyaan hingga sekitar 15 atau sampai 17 pertanyaan dengan cara yang sama, yaitu add new, choice, lalu membuat pertanyaan. Selanjutnya, teman-teman juga dapat memilih style. Di sini saya memilih style ini. Lalu teman-teman dapat memilih collect response. Teman-teman copy link. Lalu teman-teman dapat mengirimkan link dengan cara Ctrl V, Enter. Setelah teman-teman mengirimkan link respon tersebut, teman-teman juga dapat melihat responder di bagian sisi respon. Ini adalah formulir milik kelompok kami dengan total 37 responder. Responder yang kami ambil hanyalah 36, dikarenakan satu adalah hasil uji coba dari kelompok kami. Lalu teman-teman dapat klik Open in Excel. File akan secara langsung terdownload. Teman-teman dapat mengganti kata iya menjadi angka 1 dan tidak menjadi 0. Sekian presentasi dari kelompok saya tentang PIK 1. Saya akan lanjutkan kepada PIK 2. Terima kasih. Teman, lanjut ke PIK 2 ya. Bersama saya Kenny akan menjelaskan tentang cara membuat cronbach alpha. Pertama-tama mungkin teman-teman bisa menggunakan fitur OneDrive. Ini saya udah langsung buka aja, biar cepet. Langsung buka ke file yang teman-teman buat. Jadi aksesnya bisa di mana aja bikinnya. Lanjut ke Excel-nya di sini. Mencari realitas cronbach alpha ya. Pertama stepnya kita harus mencari K, lalu ada sigma AB kuadrat sama IT kuadrat ya. Ini lanjut ke K. K itu apa? K itu jumlah pertanyaan. Kalau di sini kita bisa hitungnya dengan sama dengan, habis itu count, habis itu kurung,
Itu rumusnya. Lalu kita drag aja berapa soal tadi. Ini kita drag nih. Oke, wait. Sini, habis itu enter. Sep. 16, ada 16 soal. Lanjut ke sigma AB kuadrat itu jumlah dari varians tiap pertanyaan. Lalu AB kuadrat itu adalah varians dari total skor per orang. Mungkin kita harus cari dulu ya berapa jumlah nyari variansnya dulu nih. Varians dari tiap skor tiap soal. Varians dari tiap soal caranya gini. Sama dengan rumusnya par titik P kurung. Habis itu teman-teman bisa drag dari atas nih. Tiap soal ya. L itu soal 1, M soal 2 dan sebagainya. Seterusnya. Lanjut, oke, drag and then enter. Sip. Kalau Excel bisa singkat, tinggal di drag aja teman-teman. Jadi cepet hasilnya. Nggak perlu bikin satu-satu tiap soal. Nah, sip. Ini tuh untuk mencari apa? Untuk mencari sigma AB kuadrat, mencari jumlah dari total varians per pertanyaan. Lalu untuk varians dari tiap mahasiswa, kan ini skornya dihitung nih, ada tiap mahasiswa ada yang skornya 15, ada yang skornya 14. Kita juga cari variansnya. Sama rumusnya, sama dengan par titik P habis itu kurung kita drag dari atas total ya, dari total ya. Enter. Lalu untuk apa? Untuk yang dari tiap-tiap soalnya kita juga bikin nih. Kita langsung jumlah aja sih yang ini. Sum kan jumlah dari tiap apa? Jumlah dari varians tiap pertanyaan. Jadi kita drag yang tadi ya. Kita drag aja nih jumlah. Wait, kita drag ke kanan and then enter. Oke, hasilnya segitu. Kita copy rumusnya ke atas ya. Tadi kan ada saya kasih tabel biar gampang kerjainnya. Copy rumusnya di atas langsung. Habis itu kita pindahin. Ini kan sigma ya. Sigma, kita cari sigma di atas. Non, Ctrl V and then ya enter. Habis itu yang tadi mana? Kita juga cari yang dari apa? Varians dari total score ya. Copy rumusnya. Copy rumusnya. Habis itu kita paste di sini. No, ada yang kurang. Sorry. Enter. Ya kan? Sekarang kita masuk ke cara mencari RAC-nya ya. Caranya pertama kita lihat dulu nih di sini. Saya maximize dulu biar kelihatan jelas. Nah, di sini. Ini rumus akhirnya nih bisa dilihat di step ketiga ya. Ini rumusnya. Cuman untuk menghindari typo, saya sarankan untuk membuat bagian-bagiannya per bagian ya. Maksudnya dipisah-pisah dulu baru digabungin nanti dikaliin akhirnya. Lihat aja dan biar lebih mudah dimengerti ya. Bagian pertama ada K per K-1. Kita bikin dulu di sini naik sama dengan K-nya berapa? Nah, 16. Per. Jadi per itu pakai strip. Apa? Slash. Habis itu pencari K-1. Kita tanda kurung dulu ya. Jangan lupa tanda kurung. Habis itu K-1. Ya. Enter. Habis itu kita punya ini. 1 min sigma AB. Sama dengan dulu ya. Sama dengan 1 minus tanda kurung. Sigma AB berapa? Ini. Di drag B5 bagi slash 80 kuadrat. 7,77 ini. Sip. And then enter. Nah, itu step akhir tinggal dikaliin aja teman-teman. Jadi gampang. Jadi ini untuk menghindari typo aja ya. Ini bintang. Untuk kali itu kan bintang ya. Dikali enter. Hasilnya 0,824 ya. 0,8. Artinya di atas 0,7 nilai realitasnya. Bisa dikatakan juga bahwa data ini valid dan bisa digunakan sebagai proses penelitian lebih lanjut. Sekian dari saya Pik 2 akan dilanjutkan oleh Pik 3. Terima kasih. Jelaskan sebagai BSI 3 mengenai deskriptif statistik bersama saya, Christopher Rafael Budiono. Jadi di sini terdapat data mengenai total dari survei yang sudah didapatkan. Maka langkah selanjutnya adalah kita mengerjakan deskriptif statistik. Dengan cara yaitu kita mengetikkan rumusnya, yaitu mean, median, mode, dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah kita menuliskan terlebih dahulu total. Kemudian di bawahnya barulah kita menuliskan mengenai langkah pertama, yaitu untuk rumus mean, yaitu sama dengan average lalu kita blok dari semua angka yang terdapat di total, yaitu dari S2 sampai dengan S35. Lalu klik enter. Kemudian langkah selanjutnya kita mengerjakan median. Jadi untuk rumus dari median itu sendiri, yaitu sama dengan median, lalu kita blok dari S2 sampai S35, atau semua angka yang terdapat di total.
Kemudian untuk mode, kita mengerjakannya dengan cara sama dengan mode dan masih di blok di tempat yang sama, yaitu semua angka yang terdapat di total. Berikutnya adalah standar Debian. Dikerjakan dengan cara rumus berikut. STDEF. Lalu kita blok semua angka yang terdapat di total. Berikutnya adalah sampel variances yang dapat kita kerjakan dengan cara sama dengan VAR dan blok semua angka yang di total. Lalu berikutnya adalah mengerjakan max dengan cara sama dengan MAX dan blok semua yang di total. Lalu untuk min juga sama dengan cara sama dengan min dan blok semua yang terdapat di total. Lalu untuk range, cara untuk menghitungnya adalah sama dengan angka yang terdapat di max atau maksimum dikurangi dengan minimumnya. Berikutnya adalah untuk sum. Jadi rumus yang dapat digunakan untuk sum ini adalah sama dengan SUM dan blok semua angka yang terdapat di total. Berikutnya adalah untuk count. Jadi rumus yang dapat digunakan adalah sama dengan count dan blok semua yang ada di total. Berikutnya adalah untuk perhitungan standar error. Rumus yang dapat diterapkan adalah sama dengan standar angka yang terdapat dalam standar Debian dibagi dengan SQRT, diklik, kemudian kita memblok bagian angka count. Lalu baru klik enter. Lalu berikutnya adalah untuk skewness. Jadi rumusnya adalah sama dengan SKEW sama dengan kita memblokir semua angka yang terdapat di total. Lalu berikutnya adalah untuk curve. Rumusnya adalah sama dengan KURT dan memblokir semua angka yang terdapat di total. Nah, dengan demikian kita mendapatkan hasil dari deskriptif statistik yang belum disederhanakan. Dan jika kita ingin mensederhanakan, kita dapat menerapkan hal berikut, yaitu dengan memblok bagian yang sudah kita kerjakan, dan kita ke bagian atas kanan, dan mengganti kata general menjadi number. Lalu hasilnya akan disederhanakan dengan Excel-nya sendiri. Jadi sekian untuk PIC 3, selanjutnya akan dijelaskan oleh PIC 4. Hari ini saya Nisa Cynthia dari kelompok 7 akan mengajarkan kalian cara membuat lampiran A, lampiran B, dan juga tabel konvers apa di bab 3 dalam tugas GPITS 4. Pertama kita akan membuat lampiran A. Di sini saya sudah membuat lampiran A dan halamannya A-1. Itu caranya bagaimana? Kita ke multilevel list. Di sini lalu define new multilevel list. Nah, di enter formatting for number ini kita ketik lampiran A, lalu number style for this levelnya jangan lupa diubah ke ABC, dan juga link level to stylenya jadi heading 1. Setelah sudah baru pencet OK. Seperti ini. Lalu yang kedua, kita pergi ke level 2. Di sini usahakan number style for this levelnya menjadi 1, 2, 3, dan link level to style-nya itu jadi heading 2. Oke, ini kan masih heading 1, lalu kita ke heading 2. Nah, seperti ini. Di sini kita akan buat ketik pertanyaan. Cara membuat pertanyaannya itu, ini sebagai contoh saja, misalnya pertanyaan di dalam teks, Anda suka dan nyaman pembelajaran secara onsite. Lalu di sini ketik iya dan di sini tidak. Nah, seperti ini cara buat teks di dalam tabel. Lalu kita disuruh membuat link di Microsoft Form. Cara membuat linknya ini kita pencet klik insert lalu kita ke link. Text to display-nya anggap aja ini here dan address-nya ini cara kita masukin linknya. Dimana kita pencet ke Safari lalu ke Microsoft Form-nya. Di sini sudah masuk ke Microsoft Form, kita pencet yang titik 3 ini, yang collaborate or duplicate. Dan di sini usahakan pencet yang anyone with an office ini bisa edit sama view result. Lalu kita copy agar nanti ibu atau siapa yang bisa melihat yang bisa dapat mengakses. Lalu kita copy paste di sini, kita klik OK.
Lalu kita tambah aja caption-nya, misalnya pertanyaan, link pertanyaan. Seperti itu. Ini kalau misal tulisan yang biru, kita tinggal ubah aja jadi tulisan hitam kayak gini. Ini sudah, lalu kita buat lampiran 2. Bagaimana cara membuat lampiran 2? Kita ke layout, lalu page break, page kayak gini. Lalu kita buat lampiran B dengan cara klik ini, currently saja udah jadi nanti lampiran B otomatis. Seperti itu, lalu kita klik aja B.1 buat heading titik 1. Lalu ini kita tinggal push. Lalu di sini tanggapan responden. Sama aja, ini caranya tinggal masukin link tadi yang responden. Misalnya ini here. Lalu, ini kita ke Microsoft Form yang respon. Sini, sama seperti tadi, tinggal copy saja. Caranya sama. Lalu copy paste di sini. Nah, ini misalnya tanggapan. Nah, di sini kalian juga bisa kasih foto tanggapan respondernya, tapi saya akan tutorial seperti itu aja. Untuk cara mengubah halamannya ini menjadi A-1 seperti ini, itu kita ubah ke page number, format page number. Dan usahakan di sini include chapter number-nya ini on, agar nanti dia jadi otomatis berubah jadi A-1 seperti itu. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan masukkan dia ke daftar lampiran. Caranya bagaimana? Caranya ini kita akan blok pertanyaan ini. Misalnya nih, teks pertanyaan, lalu kita masukkan ke insert caption. Kita masukkan insert caption, lalu ini label. Misalnya labelnya kita mau buat lampiran 1 titik. Di sini kita kasih caption aja, misalnya pertanyaan. Ini lalu yang kedua juga kayak gitu sama caranya. Tinggal lampiran 2. Tanggapan. Oke. Lalu setelah sudah, kita ke ini dulu deh. Ke analisis data. Tadi kan yang disuruh dibuat bab 3 masukin converse apa. Di sini aku udah masukin gambar converse apa, tabel converse apa. Lalu sama caranya kita insert caption. Di sini tadi yang udah tadi tabel 3 titik ini masukin converse apa. Ketik converse apa, nanti jadinya seperti ini. Tabel 3.1 converse apa, seperti itu. Sama caranya seperti yang buat lampiran tadi. Lalu kita pergi ke daftar lampiran dulu. Buat daftar lampiran, setelah sudah tadi kita insert caption, kita tinggal masukin insert table of figures ke lampiran 1 titik, klik OK, dipencet no aja, lalu insert tabel lagi yang lampiran 2 titik. Oke, jadi seperti ini. Lalu sama seperti yang daftar tabel tadi, ini aku udah buat agar cepat aja. Masukin sama seperti insert table of figures, lalu tabel 3 titik. Pencet OK. Sudah seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh page 5. Bagi PC5 akan menulis laporan penelitian di file template tugas akhir. Oke, tugas pertama saya adalah ringkasan hasil deskriptif statik di bab 4 pada tabel 4.1. Oke. Ringkasan hasil deskriptif statik ini terdapat pada PIC 3. Oke. Pada bagian Christopher. Ya, ini adalah ringkasan statiknya. Saya tinggal mengcopy. Oke, kembali. Dan copy paste. Oke. Ini adalah ringkasan statiknya. Lalu, pertanyaan kuesioner tes berupa screenshot di bab 3. Oke, saya ke bab 3. Ya, ini. Lalu saya tinggal men-screenshot pertanyaan pada bagian kuesioner. Pada bagian kuesioner, saya tinggal men-screenshot. Oke. Jelas. CTRL-V. Dan nomor terakhir. CTRL-V. Oke, di sini sudah selesai. Dan tugas terakhir saya adalah aktivitas di Teams berupa screenshot di lampiran C1 dan C. Di sini saya sudah membuat lampiran C1 screenshot. Jadi tugas yang terakhir akan saya lakukan tinggal saya sudah memotret foto kelompok saya, tinggal
copy paste. Dan kalau ingin lebih baik, tinggal mengcrop agar bagian-bagian tidak dibutuhkan akan lebih baik. Tidak terlihat. Jadi sekian hasil presentasi dan tutorial cara membuat penelitian Microsoft Form, Word, Excel oleh kelompok kami. Terima kasih, dadah.